Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Karena hari ini hari Rabu, kita akan belajar IPA lagi. Materi baru, siapin alat tulisnya. Jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik dengan sub materi yaitu sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Simak video ini dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Anak, cahaya sangat penting untuk kehidupan kita. Tanpa cahaya, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Untuk melihat memerlukan cahaya. Coba kamu pejamkan mata kamu. Maka kamu tak akan melihat apa-apa. Karena untuk melihat memerlukan cahaya. Cahaya juga diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, bagaimana sifat-sifat cahaya? Akan kita bahas selengkapnya dalam video ini. Simak terus sampai selesai. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kamu pasti sudah pernah menemui fenomena seperti pada gambar ini, di mana cahaya matahari melalui celah-celah pepohonan sehingga membentuk berkas cahaya yang lurus seperti ini. Kalian bisa juga melakukan percobaan sederhana seperti yang ada di buku siswa, menggunakan 2 lembar kertas yang diberi lubang yang ketinggiannya sama. Kemudian kamu sediakan lilin yang dinyalakan, lalu kalian coba melihat cahaya lilin itu dari lubang kedua kertas tadi. Nah, apabila lubang kertasnya itu tidak dalam posisi yang lurus, maka mata kamu tidak akan melihat cahaya. Disitulah kamu bisa membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, dalam hal cahaya bisa merambat lurus ini, apabila cahaya mengenai benda bening atau benda yang transparan, maka cahaya akan diteruskan atau bisa menembusnya. Tapi bila cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan, sehingga nanti akan membentuk bayangan. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan ada 2 jenis, ada pemantulan baur dan ada pemantulan teratur. Pemantulan baur disebut difus, yaitu pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata, seperti dinding dan kayu. Pada pemantulan baur, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Namun, pemantulan baur ini memiliki keuntungan. Yang pertama, tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Yang kedua, berkas cahaya pantulnya tidak membuat mata kita silau. Jenis yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata, misalnya cermin. Pada pemantulan teratur, cahaya dipantulkan dengan arah yang beraturan. Pemantulan teratur maupun pemantulan baur akan memenuhi hukum pemantulan cahaya. Menurut Snellius, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Perhatikan gambar ini ya. Ini sinar datang. Ini garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang, dan ini adalah sinar pantulnya. Yang kedua, besar sudut datang, di sini I, akan sama dengan sudut pantul, yaitu R. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah cahaya ketika memasuki medium yang berbeda kerapatannya. Ini adalah beberapa contoh tentang pembiasan cahaya. Pensil di gelas tampak patah. Air di kolam renang nampak lebih dangkal dari ukuran sebenarnya. Dan ini adalah terjadinya fata morgana. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon di ruang hampa. Artinya dalam 1 detik cahaya mampu menempuh jarak 300 juta meter. Cahaya yang nampak oleh mata kita itu disebut dengan cahaya tampak, yaitu ada pada panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ini hanya sebagian kecil dari gelombang cahaya yang ada yang dipancarkan oleh sinar matahari. Pembentukan bayangan pada cermin. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Kita perhatikan gambar. Sebuah benda berada di depan cermin datar, sehingga nanti akan memenuhi hukum pemantulan cahaya tadi.
Ya, ini sinar datang dan ini sinar pantulnya. Karena tidak ada sudutnya, maka akan lurus seperti ini. Tapi ketika sinar datangnya itu membentuk sudut tertentu, maka akan memenuhi hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang di sini akan sama dengan sudut pantulnya. Lalu bagaimana sifat bayangan pada cermin datar? Yang pertama, jarak bayangan akan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya, akan sama tegak, maya atau semu, artinya kelihatan berada di dalam cermin, tapi ketika kamu lihat ke belakang cermin itu tidak ada bayangannya. Berikutnya, sifat bayangan berikutnya adalah terjadi pembalikan sisi, yaitu kiri menjadi kanan. Ketika kamu angkat tangan kanan, maka bayangannya akan mengangkat tangan kiri. Lalu berapa sih tinggi cermin minimal agar bayanganmu kelihatan seluruhnya? Misalnya tinggi badanmu 150 cm. Apakah kamu harus menyediakan cermin dengan tinggi 150 cm juga? Ternyata tidak loh anak-anak. Kita hanya memerlukan tinggi cermin minimal setengah tinggi badan kita. Sehingga apabila tinggi badanmu 150, maka tinggi cermin minimal adalah setengah kali 150 atau cukup 75 cm saja. Tentunya kamu harus agak mundur. Cermin datar gabungan. Cermin datar gabungan artinya dua buah cermin datar yang digabung membentuk sudut tertentu. Apabila sebuah benda diletakkan di depan cermin datar gabungan tersebut, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan tergantung besarnya sudut kedua cermin. Bisa ditentukan dengan rumus N sama dengan 360 per alfa min 1. Keterangan N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut kedua cermin. Contoh pada gambar ini. Sudutnya adalah 90 ya, di sini siku-siku, maka jumlah bayangannya N sama dengan 360 per alfa min 1, berarti 360 per 90 min 1. 360 bagi 90 adalah 4, dikurangi 1, 3, berarti jumlah bayangannya ada 3. Kalian bisa membuktikan dengan menggunakan dua buah cermin yang membentuk sudut 90. Semakin kecil sudutnya, nanti jumlah bayangan akan semakin banyak. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung disebut juga cermin konvergen karena mengumpulkan sinar. Cermin cekung disebut juga cermin positif. Pada cermin cekung ada yang namanya titik vertek, titik O ini perpotongan antara cermin dengan sumbu utama, disebut dengan O. Kemudian ada titik pusat cermin disebut M. Ada lagi adalah R, yaitu jari-jari kelengkungan, jarak O sampai M. Kemudian ada lagi titik fokus F, sehingga jarak O sampai titik F ini disebut dengan F kecil, atau jarak fokus. Jarak fokus F, nilainya adalah setengah dari jari-jari, atau setengah R. Kemudian misalnya ada benda yang diletakkan di sini, maka akan muncul S, jarak benda. Dan nanti letak bayangan di mana sampai ke cermin itu akan muncul S aksen atau jarak bayangan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Menurut dalil Esbah, jarak antara dua titik tertentu pada cermin cekung dapat diberi nomor ruang. Seperti rumah kalian yang memiliki ruang-ruang, cermin cekung ini misalnya dari O sampai F ini disebut ruang 1. F sampai P ini sama dengan M tadi ya, ruang 2. Dan di belakang P atau di belakangnya M adalah ruang 3. Ruang benda ditambah ruang bayangan akan sama dengan 5. Kita coba ya. Apabila benda berada di ruang 1, di manakah bayangannya? Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bendanya 1, berarti ruang bayangannya berapa agar bila dijumlah 5? Ruang bayangannya adalah di ruang 4. Jadi bayangan berada di ruang 4. Karena bayangan berada di belakang cermin, maka sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, apabila benda berada di ruang 2, di manakah bayangannya? Kita bisa gunakan cara yang sama. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bendanya 2, ruang bayangannya berapa? Biar bila dijumlah 5. Bayangan di ruang 3. Ya, ruang 3 menjadi membesar ya. 2 menjadi 3. Berarti membesar, menjauhi cermin, semakin besar. Karena bayangan di depan cermin sifatnya adalah nyata,
terbalik, dan diperbesar. Untuk cermin cekung, kalau nyata dengan terbalik, ya. Kalau maya dengan tegak. Bila benda berada di ruang 3, di manakah bayangannya? Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. 3 ditambah berapa biar jadi 5? Jadi bayangan berada di ruang 2. Di sini mengecil karena 3 jadi 2, mengecil kan? Karena bayangan berada di depan cermin sifatnya akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Karena dari 3 ke 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selain menggunakan hukum pemantulan, seperti ini, hukum pemantulan cahaya, kita bisa juga menggunakan sinar istimewa untuk cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan lagi. Ini contoh bagaimana melukis bayangan pada cermin cekung. Pertama-tama, letakkan penggaris tepat di atas ujung benda ini. Kamu gunakan sinar istimewa, bisa memilih yang mana. Kita di gambar ini menggunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita pilih sinar berikutnya, kita pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan dari sinar pantul inilah yang merupakan letak bayangan. Bagaimana sifatnya? Nyata, terbalik, diperkecil. Cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemantul atau reflektor pada lampu mobil, lampu senter, dan berbagai lampu sorot yang lain. Bisa juga untuk perlengkapan dokter gigi, sebagai antena parabola penerima sinyal radio, sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya, dan alat pengumpul cahaya pada mikroskop. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung disebut cermin divergen karena menyebarkan sinar. Cermin cembung disebut juga cermin negatif. Melukis bayangan pada cermin cembung juga menggunakan 3 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Ini contoh lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ini cerminnya menghadap ke kanan ya. Ini bendanya. Kamu gunakan sinar istimewa. Ini sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Lalu ini menggunakan sinar istimewa ketiga. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu lagi. Nah, kemudian kalian perpanjang sinar pantulnya sehingga inilah bayangannya. Bagaimana sifatnya? Karena di belakang cermin sifatnya adalah maya. Tegak atau terbalik ini? Tegak, diperkecil. Cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Kaca spion kendaraan, kaca spion besar di tikungan, dan punggung sendok. Sifat bayangan cermin cembung akan selalu maya, tegak, diperkecil. Ini lensa. Lensa ada 2 jenis, ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Apa bedanya lensa dengan cermin? Pada cermin terjadi pemantulan cahaya, sehingga cahaya masuk akan dipantulkan kembali. Sedangkan kalau lensa, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Ada 2 jenis lensa, yaitu ada lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung disebut konveks atau lensa konvergen atau lensa positif. Karena apa? Karena dia mengumpulkan sinar. Ada lensa bikonveks, ada pelan konveks, dan konveks konkav. Sedangkan lensa cekung atau konkav atau lensa divergen karena menyebarkan sinar disebut lensa negatif. Ada lensa bikonkav, ada pelan konkav, ada konkav konveks.
Pembiasan pada lensa cembung. Sama halnya seperti cermin, pada lensa cembung juga menggunakan 3 sinar istimewa. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Pada lensa, fokusnya ada 2, ada fokus aktif dan fokus pasif. Untuk sinar istimewa kedua, sinar datang melalui fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ini contoh pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ini menggunakan sinar istimewa pertama ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Kemudian sinar yang melalui pusat optik akan diteruskan. Nah, hasil pembiasan inilah yang merupakan bayangan. Jadi S ini jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan. Pembiasan pada lensa cekung. Ada 3 sinar istimewa juga. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari F1. Yang kedua, sinar yang seolah-olah menuju ke F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ini contoh pembentukan bayangannya. Ini pakai sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus ke 1. Kemudian ini sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian bayangannya ini didapatkan dari perpanjangan sinar bias. Nah, ini perpotongannya inilah yang merupakan letak bayangan. Manfaat lensa dalam kehidupan sehari-hari. Lensa cembung bisa ditemui pada loop, mata manusia, mikroskop, teropong, kamera, kacamata plus, proyektor, dan kamera HP. Sedangkan lensa cekung dimanfaatkan pada kacamata minus dan lensa pembalik pada teropong bumi. Persamaan matematis cermin dan lensa. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana F adalah sama dengan setengah R. Ada lagi M sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. S artinya jarak benda ke cermin atau lensa, S aksen jarak bayangan ke cermin atau lensa, F jarak fokus, R jari-jari kelengkungan, M perbesaran bayangan, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Nah, catatan untuk penentuan tanda pada nilai fokus apabila dia itu cermin cekung, nilai fokusnya adalah positif. Tapi kalau cermin cembung, nilai fokusnya negatif. Untuk lensa, kebalikan dari cermin. Kalau lensa cembung justru akan positif dan lensa cekung yang fokusnya negatif. Itu yang perlu diingat. Kemudian khusus untuk lensa ditambah lagi persamaan menghitung kekuatan lensa atau P. P sama dengan 1/F dalam meter atau 100/F dalam sentimeter. Contoh soal ada di buku siswa halaman 191. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm. Jika titik fokus cermin tersebut adalah 8 cm, berapakah jarak bayangan terhadap benda? Gambar dan sebutkan sifat bayangannya. Pertama, diketahui jarak benda S 4 cm, fokus F 8 cm. Tandanya tetap positif ya. Kalau positif tidak usah ditulis. Karena apa? Karena cermin cekung di sini nilai fokusnya adalah positif. Kalau plus tidak perlu ditulis, tapi kalau min wajib ditulis. Yang ditanyakan jarak bayangan S aksen dan gambar serta sifatnya. Nanti akan kita gambar. Kita jawab menentukan S aksen dulu dengan persamaan cermin atau lensa 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Sehingga 1/4 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Lanjut, 1/S aksen sama dengan nih 1/8, kemudian 1/4-nya ini pindah ruas ke sana. Karena pindah ruas menjadi tandanya minus. Maka 1/S aksen sama dengan 1/8 dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya ya, pakai angka 8. 8 dibagi 8 ini 1, dikurangi 8 dibagi 4 kali 1, 2. Nah, 1 kurangi 2 min 1, 8-nya tetap.
menjadi seper S aksennya adalah min /8. Itu masih seper S aksen. Yang kita butuhkan S aksen saja, maka kita balik ya menjadi 8/1. Jadilah min 8 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 8 cm di belakang cermin cekung. Karena berada di belakang cermin, bayangan bersifat maya. Dalam melukis bayangan, perhatikan di sini jarak fokusnya 8, berarti segini 8. Lalu letak bendanya itu 4 cm, berarti ada di ruang berapa kalau 4 cm? Ada di ruang 1. Kemudian kita lukis menggunakan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu mana bayangannya? Nah, kita perpanjang dulu sinar pantulnya. Nah, setelah diperpanjang, kita akan menemukan perpotongan kedua titik dari perpanjangan sinar pantul ini. Nah, inilah letak bayangannya. Jadi, bayangan bersifat maya karena di belakang cermin, tegak, dan diperbesar.